Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, membawa keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sihir adalah praktek ilmu gaib yang dilakukan oleh individu dengan tujuan tertentu yang melibatkan orang lain sebagai subjek atau target sihir atau santet tersebut. Santet atau sihir yang termasuk dalam kategori ilmu hitam merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai dukun atau penyihir. Di berbagai daerah di Indonesia masih ada keyakinan bahwa banyak orang memiliki pengetahuan ilmu hitam dan memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir atau santet. Meskipun beberapa orang mungkin meragukan eksistensi sihir, masih ada banyak yang meyakininya bahwa di era modern seperti sekarang, pengguna sihir masih terjadi. Bahkan jika di antara Anda, kita semua, kurang meyakini adanya sihir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kafaru yu'allimunan nasa syihran." Itulah ketegasan Allah untuk mengungkap bahwa sihir masih saja ada sepanjang masa sampai yaumil qiyamah. Orang yang menjadi korban sihir seringkali mengalami rasa sakit yang tidak wajar, meskipun tidak ada diagnosa medis yang dapat mengidentifikasi penyakit tertentu. Dan perlu diingat bahwa mimpi buruk juga menjadi tanda bahwa Anda terkena sihir, atau mungkin ada keberadaan jin atau makhluk astral lainnya dalam sihir tersebut jika seorang yang mengalami salah satu dari mimpi yang Al-Fakhir Buya Helmi akan ungkapkan. Sahabat Buya Helmi, inilah tanda-tanda sihir melalui mimpi yang harus Anda ketahui. Yang pertama, mimpi berulah dengan perasaan gelisah saat tidur. Tanda pertama jika kamu terkena sihir adalah kamu akan merasakan kegelisahan saat akan tidur, dan perasaan gelisah ini akan berlanjut dalam mimpi. Tanda lain yang menunjukkan seorang terkena sihir adalah ketika mereka merasakan gelisah saat tidur, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Mereka akan merasa cemas saat tidur yang bisa menjadi indikasi bahwa mereka terkena sihir. Yang kedua, mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Salah satu
tanda seorang terkena sihir melalui mimpi adalah jika mimpi tersebut diikuti oleh hawa nafsu. Penjelasan ini disampaikan oleh Ustadz yang terkenal, yaitu Khalid Basalamah. Sebagai contoh, seorang mungkin bermimpi mengalami hal-hal yang melibatkan dorongan nafsu, seperti mimpi menjadi junub dan bertemu dengan seorang yang mimpi mirip dengan orang yang mereka sukai. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang ketiga, mimpi jatuh. Mimpi tentang jatuh seringkali dialami oleh beberapa orang, termasuk terjatuh dari tempat ketinggian ke dalam lubang hitam, jatuh dari atap rumah, atau bahkan jatuh dari tempat yang tidak diketahui lokasinya. Jika mimpi ini berulang terus-menerus, bisa menjadi itu merupakan tanda bahwa seseorang terkena sihir. Sahabat Buya Helmi, adapun yang keempat, mimpi hewan buas atau mimpi menyeramkan. Jika kamu pernah mimpi bertemu dengan hewan yang menyeramkan atau hewan buas, ini juga bisa menjadi isyarat bertanda bahwa kamu mungkin terkena sihir. Untuk itu berhati-hatilah dan meningkatkan zikir, doa, dan sholawat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang terakhir, yang kelima, mimpi melihat diri sendiri di kuburan. Melihat diri sendiri di dalam kuburan, sebuah tempat yang seringkali dianggap menakutkan, bisa menjadi tanda bahwa seseorang terkena sihir seperti yang dijelaskan di atas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah 5 tanda mimpi bahwa Anda terkena atau isyarat terkena ilmu sihir atau santet. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah mengenal Allah, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.